masih bingung ketika perdana memberikan MPASI pada si kecil? Sudah tahu belum bahwa pemberian MPASI itu sangat penting bagi kesehatan dan pertumbuhan anak? Tetapi masih banyak moms yang belum tahu bagaimana sih cara pemberian MPASI yang benar itu, dan masih banyak sekali terjadi masalah-masalah yang menghambat dalam pemberian MPASI. Jadi, pada video ini saya akan meroleplay tentang konseling MPASI, tentang kasus-kasus yang sering terjadi, seperti kasus berikut ini. Waalaikumsalam. Mari silakan duduk Ibu. Iya. Sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Vega. Saya adalah ahli gizi di rumah sakit ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa ya? Nama saya Dinar, Mbak. Oh, Ibu Dinar. Ibu Dinar usianya berapa? Saya 26 tahun. Oh, baik. Sebelum kita mulai sesi konseling ini, saya akan sedikit menjelaskan proses konseling ke depan ya. Jadi proses konseling ini akan berjalan sekitar kurang lebih 20 menit. Apakah Ibu sedia? Iya, Mbak, silakan. Oke, baik. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, Mbak, saya punya anak usia 7 bulan, perempuan, dan kemarin di posyandu saya diminta untuk menemui ahli gizi, Mbak, untuk berkonsultasi mengenai masalah gizi dan juga pemberian MPASI untuk anak saya, Mbak. Masalah yang sebenarnya apa ya Ibu? Jadi, Mbak, anak saya berat badannya turun, padahal dia tidak sakit, dan selama 6 bulan ini saya berikan ASI eksklusif, Mbak. Kalau boleh tahu, berat badan dan panjang badan adik terakhir kali berapa ya Ibu? Jadi panjang badan anak saya 62,5 cm dan berat badannya itu 5,2 kilo, Mbak. Kemarin waktu masih usia 6 bulan dia sempat sakit, berat badannya turun, tapi sudah kembali ke berat badan awal, Mbak. Tapi kemarin saat posyandu terakhir kok turun dan terlihat tergolong, kata bidan tergolong kurus, Mbak. Itu gimana ya, Mbak? Jadi memang menurut Permenkes itu berat badan adik memang tergolong di bawah standar atau kurus. Seharusnya pada usia adik itu berat badannya itu sekitar 7,6 kg, Ibu. Apakah Ibu sudah memberikan MPASI kepada adik? Sudah, Mbak, sudah saya kasih MPASI dengan bubur instan, Mbak. Sejak usia berapa ya Ibu? Sejak usia 6 bulan, tapi dia sepertinya menolak, Mbak. Dilepeh gimana ya, Mbak? Mohon maaf sebelumnya, apakah Ibu sudah paham tentang MPASI? Kalau yang menurut iklan-iklan itu makanan pendamping ASI apa ya, Mbak? Betul nggak, Mbak? Iya, betul Ibu. Jadi MPASI atau makanan pendamping ASI ini makanan tambahan yang diberikan tanpa memotong pemberian ASI, Bu. Biasanya pada 6 bulan sampai 2 tahun itu anak sudah bisa diberikan makanan tambahan selain dari ASI. Kenapa perlu diberi makanan tambahan? Karena saat memasuki 6 bulan itu mikronutrien pada ASI sudah berkurang, tidak seperti pada 6 bulan pertama. Jadi untuk dapat mencukupi kebutuhan anak dapat diberikan makanan tambahan tersebut.
Jadi, apakah ada yang salah dari saya cara memberikan MPASI kepada anak saya, Mbak? Tidak Ibu. Jadi memberikan bubur instan itu juga salah satu bentuk MPASI. Apabila anak masih menolak sekitar 3 kali, betul tadi? Iya, betul. Itu belum tentu anak tidak suka. Bisa dikatakan anak tidak suka itu jika sudah diberi sekitar 15 kali dan anak tetap menolak. Lalu untuk makanan yang dilepeh tadi, sebenarnya belum tentu juga anak tidak suka, karena anak itu masih belajar memasukkan sesuatu ke dalam mulut, makanan ke dalam mulut. Jadi belum bisa menerimanya dengan baik, seperti itu Ibu. Dan agar anak itu tidak bosan, mungkin Ibu dapat membuat MPASI sendiri di rumah dengan lebih variatif dan tentunya akan lebih sehat juga Ibu, bebas dari bahan pengawet, tidak seperti yang ada pada bubur instan. Oh, begitu ya, Mbak. Kemudian, jadi yang untuk makanan untuk anak saya yang pas, yang sesuai apa ya, Mbak ya? Saat memasuki usia 6 bulan, anak Ibu sudah bisa diberikan MPASI 4 bintang. Jadi MPASI 4 bintang ini makanan yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, serta serat. Karbohidrat itu merupakan sumber energi. Ibu dapat memperolehnya dari makanan seperti beras, jagung, kentang, atau umbi seperti itu. Sedangkan protein hewani itu merupakan zat-zat yang penting yang mempengaruhi kecerdasan otak. Bisa didapatkan dari aneka lauk pauk seperti daging, ayam, telur, hati, seperti itu Bu. Sedangkan protein nabati bisa didapatkan dari tumbuhan seperti kacang-kacangan serta produk olahannya seperti tempe ataupun tahu. Sementara serat ini bisa didapatkan dari buah-buahan dan sayuran hijau yang tinggi akan zat gizi. Contohnya ada bayam, kangkung, wortel, dan lain-lain. Untuk pemberian dan cara pengolahannya gimana ya, Mbak ya? Untuk usia adik sekarang yang 7 bulan, sudah dapat diberikan makanan sari atau makanan hangat Ibu. Bahan-bahannya sudah disiapkan, dapat dimasak dengan cara direbus atau dikukus. Setelah itu dapat dihancurkan dengan blender atau menghancurkan dengan manual, kemudian disaring. Nah, setelah itu bisa langsung dihidangkan atau dapat disimpan ke dalam tempat makanan. Oh gitu, Mbak. Bisa disimpan nggak ya, Mbak? Gimana ya, Mbak, cara penyimpanannya? Ketika Ibu masak pagi misalnya, Ibu bisa langsung membuat menu untuk sehari untuk makan siang dan makan sore sekaligus. Dan Ibu dapat memisahkannya ke dalam wadah yang berbeda. Kemudian wadah tersebut disimpan ke dalam kulkas. Nanti ketika Ibu akan menghidangkannya kembali, dapat dihangatkan dengan pemanas susu elektrik atau dengan cara dikukus, seperti itu Ibu. Oh begitu ya, Mbak. Kemudian untuk waktu pemberiannya gimana, Mbak? Kalau MPASI sendiri, makanan utamanya itu dapat diberikan 3 kali sehari. Porsinya itu setengah mangkuk atau 2-3 sendok makan. Serta bisa diberi juga makanan selingan 1 atau 2 kali sehari sesuai dengan kebutuhan atau permintaan adik. Misalnya nih, adik bangun pukul 5, Ibu bisa langsung memberikan MPASI. Kemudian 2 jam setelahnya, sekitar pukul 7, Ibu dapat memberikan sarapan. 2 jam lagi, sekitar pukul 9 atau 10,
dapat diberikan makanan selingan dan ASI. Lalu siang hari pukul 12 dapat diberikan makan siang. Jam 2 itu makanan selingan lagi dan ASI. Sementara jam 4 itu nanti ada makan sore. Setelah itu ibu bisa memberikan full susu atau juga bisa diberikan makanan sesuai dengan permintaan adik jika adik memang masih ingin makan seperti itu. Kalau untuk makanan selingan apa aja ya Mbak contohnya? Oh, makanan selingan itu bisa biskuit atau buah-buahan, puding juga bisa ibu. Oh begitu ya Mbak. Ternyata rumit ya Mbak. Jadi selama ini yang saya takutkan dari untuk konsultasi dengan ahli gizi memang saya takut rumit Mbak, takut repot di rumah. Sebenarnya ibu tidak perlu takut. Dengan berkonsultasi ke ahli gizi, ibu akan mendapatkan informasi-informasi mengenai perkembangan kesehatan anak ibu. Dan ibu juga tidak perlu takut di rumah. Apabila ibu sudah mulai membuat MPASI ini, maka ibu akan terbiasa dan semuanya akan terasa lebih mudah ibu. Jadi penyebab berat badan anak saya turun apa ya Mbak? Dilihat dari masalah yang tadi ibu sampaikan, penyebab berat badan turun itu karena tidak diberikannya MPASI ketika sudah memasuki usia 6 bulan. Padahal di usia segitu itu anak kebutuhan energinya itu meningkat, sehingga pemberian ASI saja itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan energinya. Seperti itu ibu. Oh begitu, jadi betul ya kata suami dan ibu mertua saya kalau ternyata memang anak saya terlihat kurus. Jadi ya terima kasih atas informasinya ya Mbak ya. Jadi komentar dari suami dan ibu mertua dari ibu itu menunjukkan bahwa mereka itu menaruh perhatian dan kasih sayang lebih kepada anak ibu. Iya ya Mbak ya. Ya, dirinya tidak perlu merasa takut atau bagaimana. Yang penting mereka ingin ibu memberikan yang terbaik bagi buah hati ibu. Seperti itu. Iya Mbak, terima kasih ya Mbak. Kalau begitu nanti sampai di rumah mungkin bisa mencoba membuat MPASI untuk diberikan kepada anaknya. Baik Mbak, akan saya usahakan ya Mbak ya. Ya, mungkin ibu bisa datang sebulan lagi untuk kembali konsultasi dan kita melihat perkembangan dari adik. Oke Mbak, terima kasih sekali informasinya. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Sepertinya sudah cukup Mbak. Oh baiklah. Baik, mungkin kita bisa akhiri sesi konseling kali ini. Nanti ibu bisa datang lagi 1 bulan kemudian untuk melihat perkembangan dari adik. Sebelumnya, ini saya di sini ada leaflet untuk dibaca di rumah, mungkin untuk menambah pengetahuan mengenai pemberian MPASI yang bagian benar. Oke, terima kasih ya Mbak atas informasinya. Ya, semoga adik selalu sehat ya Bu, berat badannya cepat naik. Amin. Terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Nah, demikian contoh konseling pada MPASI. Saya harap semua sudah tahu ya bagaimana cara pemberian MPASI yang baik dan benar. Terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye.